Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel King Kituan bersama saya Oman Abdurrahman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dan like untuk channel ini. Oke, langsung aja. Sebenarnya di awal tahun ini ada beberapa kejadian yang menarik. Khususnya pada tanggal 7 lalu ada beberapa pemimpin atau beberapa pimpinan dari perusahaan Apple yang bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian di Indonesia. Ini terkait erat dengan hubungan investasi dan penjualan produk Apple, khususnya iPhone 11 di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, pada tahun 2004 lalu kebijakan untuk TKDN ya, atau kandungan domestik ya, itu minimal 40% tidak dapat dipenuhi oleh Apple, dan nilai investasi yang belum dipenuhi juga oleh Apple, sehingga Apple tidak dapat menjual iPhone 16 di Indonesia. Nah, hal ini mengundang banyak reaksi dari seluruh dunia, tidak juga luput dari tetangga kita, Malaysia, yang memberikan nilai positif atau memandang nilai positif dari kebijakan dan keberanian dari Indonesia. Oke, so supaya nggak lama-lama, kita akan langsung aja sebuah reaksi untuk video mengenai reaksi masyarakat di Malaysia atas kebijakan yang diberlakukan pemerintah Indonesia untuk Apple, khususnya iPhone 16. Langsung aja. Malaysia salut terhadap Indonesia setelah beredar kabar bahwa iPhone 16 dilarang masuk pasar Indonesia karena Apple menolak memenuhi kewajiban pajak TKDN di negara tersebut. Keputusan tegas ini dipandang sebagai langkah berani dari pemerintah Indonesia dalam menegakkan peraturan tanpa memandang merek besar. Tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu, sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia dia kena penuhi beberapa syarat. Dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor, maknanya business tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision? Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia, tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan ni? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak, 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. Bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia. Tapi ke depan lambat laun dia akan naik juga. Dan mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani. Bukan Apple je yang kena, sebelum ni TikTok Shop pun kena ban. And then bila China masuk ke perairan dia bukanlah mendengar saja, dia melawan. Dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana TikTok Shop sebelum ni, mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan, akhirnya hari ni orang boleh je membeli melalui TikTok di Indonesia. Is the iPhone 16 banned in Indonesia? Oke, komentar dari salah satu warga Malaysia tadi sebenarnya cukup menarik ya. Karena benar, jumlah masyarakat Indonesia dibandingkan Malaysia itu 10 kali lipat dibandingkan masyarakat di Malaysia. Jadi kemampuan pasar kita tuh sangat besar sekali untuk Apple berjualan di sini, sehingga belum tentu semua negara bisa berani mengambil kebijakan untuk memban satu produk, apalagi dari suatu perusahaan raksasa dunia gitu ya. Jadi harusnya oke lah ya kalau dipertimbangkan dari sisi itu. Kita lanjut lagi untuk videonya.
So the iPhone 16 was announced recently, and there's a lot of hype around it. But if you're in Indonesia, you can't get it. It's banned. You can buy the iPhone 15 and other models, but not the 16. So what's the story with the iPhone 16, and why can't you buy it? Well, it goes back to 2016, when the Indonesian government implemented a strict local content policy known as TKDN to promote local production. Any tech sold in Indonesia needs at least 35% domestic components, including iPhones. And right now, the iPhone 16 doesn't meet that requirement. So why did other models like the iPhone 15 get a pass? Apple could sell its phones before because they invested millions in local tech initiatives like the Apple Developer Academy. And this investment allowed Apple to qualify under a TKDN scheme. But in 2024, they're short around $15 million in investment. Without it, there's no TKDN certification and no iPhone 16 sales. Now, let's zoom out. Indonesia's been pushing this local content policy to attract investment and boost its manufacturing sector. The idea? Get global brands to make or buy parts here, which would create jobs and strengthen the local economy. But the policy often has mixed results. While it does draw in investment in specific sectors, it can also push up production costs. And for high-tech products, meeting these domestic requirements without a strong existing manufacturing base is tough. For foreign companies like Apple, building out a local supply chain can be a massive and sometimes expensive undertaking. So while Indonesia's content policy aims to be a catalyst for industrial growth, it can also backfire for foreign investment, especially in high-tech sectors. And Apple's approach to Indonesia's local content policy? Well, despite years of negotiations, Apple hasn't set up any manufacturing in Indonesia. Instead, is focused on access to Indonesia's large market while relying on more competitive manufacturing hubs elsewhere. Kalau ada iPhone 16 yang TKDN itu penting banget ya, karena ya tadi sudah disampaikan juga sebelumnya oleh reaktor sebelumnya itu bahwa pasti akan meningkatkan benefit untuk Indonesia selain jumlah lapangan pekerjaan dan investasinya, itu juga akan membuka kesempatan-kesempatan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa maju dengan konten dan produk lokalnya. So harusnya kebijakan ini oke banget. beroperasi dan bisa operasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal. 3 tempat yang bisa melakukan ini kita, Bea Cukai, sama Kominfo, nggak salah saya. Kalau Kominfo yang saya tahu itu untuk menservis akses para diplomat dan pasok untuk pendidikan diplomat. Nah yang dua ini. Jadi teman-teman media, kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa operasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal. Laporkan kepada kami. Karena kami belum mengeluarkan izin. Nah, yang sudah disampaikan bahwa mereka masih harus merealisasikan komitmen yang mereka sudah sepakati. Terkait dengan iPhone 16 series, dan kami tambahkan lagi yakni produk dari Google Pixel, sepanjang produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia. Mereka boleh masuk lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman. 1 penumpang maksimal 2 dalam 1 tahun. 1 orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun itu bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia. Nah, kenapa kami mendorong ada kebijakan TKDN dan aturan seperti itu? Itu supaya ada keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia. Terkait dengan iPhone 16 series dan produk Apple yang lain, sudah melakukan monitoring pada marketplace dan toko offline. Kami menemukan diduga sudah memperjualbelikan iPhone 16. Terkait dengan toko offline, kami meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaknya, dan juga kami mempersilahkan penegak hukum untuk menindaknya, karena hal tersebut
dilarang. Untuk yang marketplace kami minta Kemenkominfo untuk melarang juga, dan kami tentu meminta agar sudah tayang di marketplace tersebut untuk di take down. Kalau seandainya masih juga ada pihak-pihak tertentu yang memperjualbelikan alat elektronik tersebut, kami mempertimbangkan untuk menonaktifkan IMEI-nya. Sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun akan datang. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Kita akan lihat di dada-dada akhbar, amak daripada Malaysia disetrika mukanya oleh orang Indonesia. Langkah ini dinilai dapat menjadi contoh bagi negara-negara kawasan dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional. Indonesia Oke, tadi kebijakannya tegas ya. Jadi kalau ada penjualan online, offline itu pasti akan ditindak karena itu sifatnya ilegal. Dan kebijakan ini membuat negara tetangga juga untuk Malaysia, mungkin Singapura dan lainnya, untuk area ASEAN ya, itu akan menjadi salah satu contoh yang baik membuat mereka ya. So Indonesia sudah dipandang sebagai negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup besar, khususnya ke depan ya. Kalau di 10 tahun dan 20 tahun, bahkan tadi kita lihat dari Menteri Pertahanan Malaysia saja sudah mewas-was bahwa tetangga sebelah itu akan menjadi suatu negara yang sangat maju ya, dan masuk top 10 dunia gitu ya. Jadi efeknya sangat positif. Oke, dari reaksi-reaksi tadi sebenarnya kebijakan ini sangat strategis ya, sehingga untuk wilayah ASEAN ini bisa menjadi contoh di beberapa negara. Cukup salut untuk keberanian pemerintah Indonesia yang bisa melarang perusahaan sebesar Apple berjualan di negaranya. Padahal masyarakat kita banyak banget yang menunggu-nunggu Apple atau iPhone 16 ini. Tapi kebijakan ini sebenarnya sangat berpengaruh positif untuk negara kita. Oke, saya rasa cukup itu untuk reaksi kita kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe atau yang mau komen, misalkan kalau ada kesalahan bisa langsung komen, nanti kita coba diskusi, saya coba untuk jawab komennya. Thank you untuk waktunya, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.